Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Seperti biasa teman-teman, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan. Dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang sedang kondisinya kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan dan persoalan ekonomi, mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke Tiongkok, ke negeri Cina. Ini ada sebuah berita yang sangat menarik, bahwa hari ini Cina menggunakan blockchain untuk memverifikasi identitas 1,4 miliar warganya teman-teman. Jadi Cina telah mengambil langkah besar di dalam mengimplementasikan teknologi blockchain untuk memverifikasi identitas warganya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, sistem yang diberi nama Real ID ini dikembangkan oleh Kementerian Keamanan Publik Cina bekerja sama dengan Blockchain Service Network. Jadi sistem ini memungkinkan warga Cina untuk mendaftar dan masuk ke situs web secara anonim menggunakan alimat ID dan kunci privat teman-teman. Jadi ini adalah sebuah pergerakan luar biasa di mana Cina memanfaatkan teknologi blockchain secara optimal, dan dalam hal ini Cina melakukan verifikasi identitas warga memakai platform berbasis blockchain teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman, ini Cina diam-diam membuat blockchain sendiri. Jadi Cina diam-diam membuat sebuah blockchain. Kalau kita lihat di sini sebentar. Jadi kalau kita melihat dari CNBC, berita CNBC Indonesia, pemerintah Cina ini membuat platform blockchain sendiri yang disebut BSN teman-teman. Jadi platform ini diperuntukkan untuk memfasilitasi penyebaran teknologi blockchain perusahaan. Memang pada tahun 2019, Presiden Jinping pernah menyatakan ketertarikan dengan teknologi ini dan berharap bisa merebut peluang. Dan pada tahun 2019 dia menyatakan blockchain merupakan terobosan penting di dalam inovasi independen dari teknologi inti teman-teman. Dan sejak saat itu blockchain telah menjadi prioritas nasional untuk Cina dibandingkan dengan teknologi lain seperti semikonduktor. Nah sekarang kita akan berbicara apa kaitannya dengan P-Network teman-teman. Ini ada sebuah kabar gembira untuk para pionir. Ini ada sebuah berita yang baru masuk disampaikan oleh akun Twitter yang bernama Crypto Pionir dengan follower 41.500 follower. Jadi dalam breaking news terbaru kita menyaksikan momen bersejarah dengan dibukanya sebuah supermarket di Cina yang menerima pembayaran dengan menggunakan Pi teman-teman. Jadi Pi, mata uang kripto yang memiliki nilai tukar sebesar 314.000 per satu Pi, kini telah menjadi alat pembayaran di supermarket tersebut. Jadi kalau kita lihat teman-teman, supermarket ini kelihatannya mensupport global consensus value di mana satu koin Pi setara dengan hampir 4 miliar rupiah teman-teman. Jadi keberhasilan ini tidak hanya merupakan pencapaian dalam bidang bisnis, tetapi juga menjadi kontribusi besar bagi para pionir Cina di dalam ekosistem Pi teman-teman. Penggunaan Pi sebagai alat pembayaran di supermarket ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang kripto ini teman-teman. Dengan nilai tukar yang mencapai 314.159 US dollar per Pi, transaksi di supermarket ini memberikan keuntungan bagi konsumen dan meningkatkan daya beli Pi di Cina teman-teman.
Jadi kalau kita lihat teman-teman, para pionir Cina ini memiliki peran yang sangat penting di dalam pengembangan ekosistem Pi. Mereka bukan hanya kontributor, tetapi juga inovator yang membawa dampak positif bagi pertumbuhan mata uang kripto ini teman-teman. Dan ditambah lagi pemerintah Cina kalau kita lihat sangat kondusif dalam hal penggunaan teknologi blockchain seperti informasi yang kita baca di awal tadi, di mana Cina menggunakan teknologi blockchain untuk memverifikasi identitas 1,4 miliar warganya teman-teman. Dan kita sepakat atau tidak sepakat, setuju maupun tidak setuju, kita harus mengakui bahwa jumlah populasi Cina yang besar di dunia dan dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia, ini Cina akan mempengaruhi ekosistem Pi secara global teman-teman. Pembukaan supermarket Pi di Cina yang menerima pembayaran dengan menggunakan Pi ini akan memiliki dampak yang signifikan pada ekosistem Pi secara global teman-teman. Yang pertama adalah peningkatan adopsi global, bahwa keberhasilan supermarket di Cina yang menerima Pi sebagai alat pembayaran ini dapat menjadi dorongan besar untuk adopsi Pi secara global. Ini menunjukkan bahwa koin Pi bukan hanya menjadi fenomena lokal, tetapi juga mampu diterima dan digunakan di pasar internasional teman-teman. Jadi dengan pembukaan supermarket di Cina ini teman-teman, dampak positif pada ekosistem Pi tidak hanya akan dirasakan secara lokal, tetapi juga akan menciptakan gelombang positif di seluruh dunia. Dan ini adalah langkah penting dalam menjadikan Pi sebagai mata uang kripto yang dapat diterima secara global, kemudian membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan perkembangan ekosistem Pi di masa depan teman-teman. Jadi demikian update informasi teman-teman. Jadi info dari Cina memang luar biasa. Negara seperti Amerika saja masih bingung dalam berbicara soal blockchain, sementara untuk Indonesia masih selangkah lebih maju. Di Indonesia, dunia perbankan, beberapa bank sudah mulai melirik blockchain teman-teman, dan ini adalah sebuah gambaran positif untuk perkembangan ekosistem network di masa depan teman-teman. Karena apabila sebuah negara sudah menerima blockchain secara luas, maka tinggal core team dan juga para pionir menyesuaikan diri dengan adopsi dengan regulasi dan peraturan yang ada di misalkan di Cina maupun yang ada di Indonesia, agar ekosistem Pi khususnya di Indonesia bisa berkembang dan tidak mendapatkan tanggapan negatif dari pemerintah teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi, semoga tetap semangat klik petirnya, kemudian jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.